masih nomor satu budaya setelah kita mengajarkan doa penghormatan kepada guru kita. Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya. Ya, Namo Budaya. Kita lanjutkan 8 bait transformasi. Kemarin baru 4 bait ya. Sekarang ada bait yang kelima dari kontemplasi meditasi awal pikir suara tangan 1000. Bait ini saya bacakan dulu baru kita jelasin. Ketika orang lain karena cemburu menganiaya saya dengan pelecehan, fitnah dan sebagainya, saya akan berlatih menerima kekalahan dan menawarkan kemenangan kepada mereka. Ketika orang lain karena cemburu menganiaya saya dengan pelecehan, fitnah dan sebagainya, saya akan berlatih menerima kekalahan dan menawarkan kemenangan kepada mereka. Ya, kemarin baru nonton film Warrior, Hero, pahlawan dari Tianjin. Bagian tengah itu betul-betul dia ini adalah seorang sosok superhero dalam dunia persilatan. Dia ditantang, dia tidak melawan, dia membiarkan musuhnya untuk menang, dan juga sampai dia difitnah dan dia dimasukkan ke penjara, dia juga terima. Difitnah karena meracuni, padahal dia sendiri tidak meracuni. Ketika mau dipenggal, dia juga tidak takut, tetapi semua orang yang mendukungnya menolong dia. Jadi kadang-kadang dalam fitnahan kita tidak perlu membela diri kita sendiri. Kalau memang benar, orang lain juga akan membela kita. Ya, dikatakan mana ada orang yang mau menerima kekalahan dan memberikan kemenangan yang harusnya kita menang kepada orang lain. Kayaknya gak mungkin banget. Orang-orang yang mengatakan menang duluan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, biasanya disebut pengecut karena dia mengaku kalah sebelum perang atau dia mengalah. Meskipun bait ini menyebutkan orang-orang yang menyakiti kita karena cemburu, bait ini juga mencakup orang menyakiti, menerima bahwa seorang menendang kita dan berkata, tentu tidak masalah, silakan tendang saja, pukul saja hingga babak belur. Kita boleh melindungi diri sendiri, tetapi kita melakukannya tanpa kemarahan. Kita melindungi diri kita sendiri dengan menggunakan kekerasan seminimal mungkin. Sangat sulit sekali ketika kita mampu untuk bersabar di saat kemarahan itu ada. Betul-betul, apalagi kalau kita difitnah, apalagi kalau kita dilecehkan atau dibully, ini sangat sulit. Pergumulan batin ini sangat kuat, dan biasanya akumulasi dari emosi ini akan meledak sendiri biasanya. Tapi di sini dilatih, bisakah kita bersabar? Ketika kita merasakan kalah dan kemudian mengucapkan bahwa kitalah yang salah, orang lain yang benar, dan kitalah yang kalah, orang lain yang benar. Nah, berarti kita sudah melepaskan kebutuhan ego kita untuk pembuktian diri menjadi pemenang, karena nanti orang lain yang akan menilai. Orang bisa saja cemburu karena berbagai macam alasan, bukan hanya karena kita memiliki sesuatu yang lebih dari mereka, tapi kadang-kadang posisi tertentu, situasi tertentu membuat orang lain menjadi cemburu. Bahkan ketika kita berbuat baik pun seperti meditasi, ada aja orang yang cemburu ketika kita mampu duduk dalam posisi meditasi lebih lama daripada orang lain. Itu pun ada yang bisa cemburu kepada kita. Atau karena kita lebih dekat terhadap guru kita dibanding dengan mereka, atau karena kita memiliki sesuatu kelebihan, atau cemburu apapun juga. Orang lain memiliki kaos kaki bercorak garis, kita memiliki kaos kaki usang merah polos. Saya juga bisa cemburu terhadap orang lain.
Jika seseorang melecehkan kita di depan kita, mengatakan hal yang buruk kepada kita, dan membicarakan kita di belakang, mereka mencoba merusak reputasi kita dengan gosip, desas-desus. Bukannya penting untuk meluruskan situasi dan membuktikan bahwa orang tersebut salah dan saya yang benar, malah kita melupakan bahwa kita sedang digosipin atau tidak memikirkannya atau cuek. Kita melupakannya karena kita juga tahu bahwa seseorang kalau sudah mulai bergosip, dan pasti ada juga pihak yang percaya dan tidak percaya. Biarkan saja mereka menganalisa dan membuktikan apakah kita benar atau salah. Kita sendiri tidak perlu mencemari batin kita dan membakar batin kita seperti orang lain berbicara apa kepada kita dan kita membakarnya ditambah dengan bensin atau minyak ke dalam hati. Kita tetap tenang di dalam diri dan ikut ke dalam perhatian diri kita tanpa terlibat dalam kegaduhan yang disebabkan oleh orang lain. Ada situasi tertentu ketika seseorang menyebarkan cerita tidak benar tentang kita, menyebabkan munculnya banyak keburukan dan kesalahpahaman kepada orang lain. Dalam situasi seperti itu, kita perlu datang ke orang tersebut dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Datang ke orang tersebut dan melakukan bukan dasar pembelaan diri, tetapi kita peduli terhadap orang lain yang menyebarkan berita omong kosong ini. Jangan sampai dia berbuat kata buruk yang terlalu besar. Artinya kita mengingatkan dia apa yang kamu sebarkan itu tidak benar. Tolong jangan berbuat kesalahan yang lebih dalam lagi. Tapi kita bisa melihat bahwa ada bahaya dari akibat orang menceritakan keadaan yang buruk kepada orang lain atau hoax gitu ya. Bahayanya adalah itu akan menjadi akumulasi daripada kebencian. Kita perlu menjelaskan sesuatu, tapi tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu juga bisa dilakukan. Singkatnya, apabila ada seseorang menyebarkan cerita tidak benar tentang kita, bahkan ketika cerita tersebut memang benar sekalipun dan kita menjadi marah, tersinggung, atau merendahkan orang lain, maka secara mental kita perlu menyiapkan kekalahan dan menerima kekalahan ini. Ego kita lah yang sebenarnya tidak suka memperoleh reputasi buruk atau disalahkan. Jadi memang benar sekali tidak ada yang bisa menyentuh ego kita saat kita disalahkan. Dia akan reda. Kita perlu melepaskan kemelekatan ini terhadap reputasi, kebenaran, dan berpikir. Gak apa-apalah, tidak semua orang juga suka sama saya, dan saya akan menerima hal ini. Ya. Baik, yang keenam. Ketika ada seseorang yang telah kita bantu dan sangat saya percaya, melukai saya sangat buruk, saya akan berlatih melihat orang tersebut sebagai guru tertinggi saya. Diulangi, ketika seseorang yang telah saya bantu dan yang saya percaya melukai saya dengan sangat buruk, saya akan berlatih untuk melihat orang tersebut sebagai guru tertinggi saya. Kalau di dalam tantrayanan, guru memang sakse, guru adalah yang tertinggi. Seseorang yang kita bantu bisa jadi sahabat kita yang kita percaya, dan kepadanya kita titipkan rahasia. Bisa juga anak kita, mitra bisnis, tetangga, atau siapapun, saudara kandung, yang kita sudah baik terhadap orang itu, tetapi orang itu justru balik menyakiti kita. Orang itu yang tidak bisa dipercaya, orang itu yang membuat kita jadi sakit hati atau menyakiti hati kita dari belakang. Ini semua bisa sangat menyakitkan. Tentu saja kita belum pernah melakukan hal ini kepada orang lain, bukan? Kalau Anda sudah pernah melakukannya kepada orang lain, berarti itu adalah karma yang Anda harus terima. Kalau Anda tidak pernah melakukannya kepada orang lain dan Anda mendapat perlakuan seperti ini, nah, sungguh menakjubkan. Kita sangat amat baik banget dan murah hati, dan orang lain selalu jahat di mata kita. Ya. Ketika orang yang kita percaya mencuri harta benda dari kita, mengkritik kita, dan memutuskan hubungan dengan kita,
berbicara di belakang kita, berhenti mencintai kita, atau memberikan rekomendasi buruk, kita perlu melihat mereka sebagai sosok guru tertinggi. Apa yang mereka ajarkan kepada kita? Nah, ini harus mindsetnya diubah. Mereka mengajarkan kita untuk meninggalkan harapan, mengembangkan toleransi dan kesabaran, menerima bahwa orang lain pun bisa melakukan kesalahan. Mereka adalah makhluk biasa seperti kita, yang berarti kadang-kadang tidak dapat dikuasai, yang kadang-kadang bisa dikuasai oleh permusuhan, juga kemelekatan, bahkan kebingungan. Mereka sendiri tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keputusan-keputusan buruk, sifat permusuhan dan kemelekatan seperti hal yang diri kita sendiri. Mereka mengajarkan kita untuk menyadari bahwa dunia samsara ini tidak sempurna. Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kita memiliki sikap belas kasih dan pemaaf. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menerima kondisi ketika kita dikritik di belakang kita, terus kemudian mereka memusuhi kita dan memberikan reputasi yang buruk pada kita. Pada dasarnya ego ini akan tetap. Tetapi di sini kontemplasi dari awal punya suara adalah menerima, dan ini paling sulit. Kalau ada benar, disalahkan. Kalau menurut Anda benar, dituduh yang tidak-tidak, tentu tidak menyenangkan. Ya, ini sudah pasti. Tapi kita belajar untuk menerima, toleransi, pemaafan, dan jangan lekat sama apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Ini praktek kontemplasi yang paling susah sebetulnya. Kadang-kadang kita terluka karena kita telah memberikan kepercayaan yang terlalu besar kepada seseorang. Kita tidak percaya pada seorang balita untuk bermain dengan korek api karena dia belum cukup dewasa untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang demikian. Ketika kita percaya kepada seseorang di atas kemampuannya, seringkali adalah karena kesalahan kita dalam menilai orang tersebut. Dikuasai oleh kemelekatan, kita melebihkan kualitas baik seseorang dan mengabaikan kesalahan-kesalahan mereka, merusak penilaian kita sendiri dan membuat kita untuk mempunyai harapan palsu kepada mereka. Artinya, karena kita telah salah percaya sama orang. Lalu bagaimana? Karena itulah ketika kita terluka, ini pertanda kepada kita untuk pelan-pelan menganalisa orang dan situasi-situasi lebih teliti. Jadi sini mengajarkan kepada kita untuk menganalisa apa yang kita berikan kepada orang, tingkat kepercayaannya kita harus perhatikan dulu. Bagaimana orang ini, bagaimana latar belakangnya, dan situasi apa yang bisa menyebabkan saya percaya sepenuhnya pada orang tersebut. Itulah dari bait yang ke-6. Dan bait yang ke-7, singkatnya, saya akan mempersembahkan secara langsung maupun tidak langsung setiap manfaat dan kebahagiaan pada semua makhluk adalah ibu-ibu saya. Saya akan berlatih secara rahasia untuk menanggung sendiri semua tindakan berbahaya dan penderitaan mereka. Ini udah kelas yang agak lebih jauh lagi. Menanggung penderitaan mereka, kita tanggung sebagai bodhisattva. Jadi diulangi, saya akan mempersembahkan secara langsung maupun tidak langsung setiap manfaat dan kebahagiaan bagi semua makhluk, ibu-ibu saya, semua makhluk sebagai ibu saya. Saya akan berlatih secara rahasia untuk menanggung sendiri semua tindakan berbahaya dan penderitaan mereka, karena kita menganggap mereka adalah ibu-ibu kita, orang tua kita. Bagaimana menanggung penderitaan dan kesalahan orang? Baik, ini adalah meditasi, terima dan kasih. Terima dan kasih. Dikatakan penjelasan yang baik dan meditasi ini adalah mengubah kesulitan menjadi kegembiraan dan keberanian. Kita dapat mempersembahkan manfaat untuk kebahagiaan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan hal yang mempengaruhi mereka secara positif, membimbing mereka pada sang jalan, termasuk menguntungkan orang lain secara langsung. Meditasi terima dan kasih termasuk dalam menguntungkan orang lain secara tidak langsung. Meditasi ini dilakukan
dilakukan secara rahasia supaya kita tidak menunjukkan kesombongan dan mengumumkan. Saya sedang melakukan meditasi terdalam dengan menerima penderitaan luar biasa dari orang lain dan penuh belas asih. Saya adalah bodhisattva yang sedang berlatih. Maka ini dikatakan rahasia. Jangan menunjukkan kepada siapapun kita sedang melatih ini, karena untuk menghindari kesombongan. Alih-alih berbual atau tentang praktek ini, sebaiknya kita diam. Meditasi terima dan kasih adalah bagian dari sebuah sistem untuk mengembangkan aspirasi daripada bodhisattva dengan menyamakan dan menukar diri dengan orang lain. Ibaratnya, seandainya saya adalah dia dan dia adalah saya, ini tukar nasib. Kalau saya di pihak dia, apa yang saya pikirkan? Kalau dia di pihak saya, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah praktek yang sangat kuat dan melawan sikap mementingkan diri sendiri dan memungkinkan untuk mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Kita berpihak di orang lain. Jangan cuma bisa tunjuk-tunjuk orang, duduk-duduk orang. Tapi kalau kita di pihak yang dituduh, ketika kita di pihak yang ditunjuk, siapkah kita? Di sini pengembangan cinta kasih dan belas kasih ini cara yang sangat cepat untuk memurifikasikan karma buruk dan menciptakan sebab daripada usia panjang, kesehatan baik dan juga kebahagiaan sementara maupun tertinggi. Jadi sifat tukar ini juga katanya bisa memperpanjang usia. Tapi kalau kita nggak terima, kita nggak sabar, malah memperpendek usia, malah emosi. Orang lain kok kita terima penderitaannya. Kalau kita nggak siap, kalau kita yang usianya pendek. Tapi kalau kita betul-betul dengan kasih dan terima dengan tulus, bahkan karmanya luar biasa. Di dalam artian terima dan kasih, kita membayangkan penderitaan orang lain sedemikian rupa hingga penderitaan tersebut mempengaruhi diri kita sendiri sampai kita merasa tak tahan lagi terhadap penderitaan tersebut dan memunculkan keinginan yang kuat untuk membebaskan dan membantu menolong dia. Melihat bahwa kita bisa memberikan bantuan dengan tidak mementingkan diri sendiri, maka kita bertekad secara mental untuk menerima penderitaan orang lain dan mempersembahkan kebahagiaan yang kita miliki untuk orang lain. Kayaknya ini susah banget ya, benar-benar. Makanya jadi bodhisattva nggak gampang. Bisa nggak kita membuat diri kita menderita dan orang lain bahagia? Susah. Makanya melatih mengambil bodhisattva sila ini susah, betul susah. Waktu kita mau disuruh direnungkan dulu konsep-konsep kontemplasi seperti ini. Saya akan menolong semua makhluk tanpa kecuali. Saya akan membahagiakan keluarga saya tanpa kecuali. Saya akan memotong semua akar kejahatan. Saya akan menambah kebaikan. Saya akan mensucikan hati dan pikiran. Saya akan menolong semua makhluk. Saya tidak akan mementingkan diri sendiri. Dan saya akan melakukan kebahagiaan buat orang lain. Saya akan menerima penderitaan dari makhluk lain. Bahkan musuh-musuh yang membuat kita dalam keadaan menderita selama berkalpa-kalpa, saya mempunyai keinginan untuk memaafkannya. Karena kebahagiaan ini muncul karena kebaikan semua makhluk, maka saya akan mempersembahkan kebaikan kepada semuanya. Gak gampang, susah. Maka setelah kita di sudut ini, bodhisattva sila diambil, berat latihannya. Untuk tidak marah aja, berat. Karena kalau kita marah udah melanggar bodhisattva sila sebetulnya. Nah, bagaimana? Hidup kan tidak selamanya mulus dan pikiran kita tidak terus terkendali. Walaupun kita terus melakukan praktek dan pelatihan. Meditasi terima dan kasih ini dianggap sebagai ajaran rahasia selama beberapa generasi. Segel kerahasiaan dan mengajarkan praktek ini kepada orang yang menderita kusta mampu menyembuhkan diri mereka dengan melakukan latihan ini. Orang kusta dikatakan Geshe Chikawa
mengajarkan 7 poin latihan batin yang berarti meditasi sendiri dan sering berdoa untuk dilahirkan di alam neraka. Dia meminta dirinya untuk dilahirkan di alam neraka demi memberikan manfaat kepada semua makhluk. Pada saat kematiannya, ia mengatakan ia belum berhasil dalam tugas hidupnya karena tanah suci tanpa penderitaan muncul di penglihatannya saat beliau sedang sekarat. Tanah suci ini tempat dia bisa menerima ajaran langsung dari Buddha dan mencapai perkenalan sempurna. Merupakan hasil dari ketulusannya melatih hati yang mementingkan semua makhluk. Tadi dia adalah terlahir di neraka, menolong semua makhluk. Jadi bahkan kebalikannya ketika dia mau meninggal, terlahirlah dia mereka di tanah suci Sukabumi. Ya. Ketika melakukan latihan asli, kita mulai dengan menerima penderitaan. Dan sebelum menerima penderitaan orang lain, terimalah penderitaan masa depan kita sendiri. Waduh, menerima penderitaan masa depan kita sendiri. Di angkasa, di hadapan Anda, bayangkan diri Anda di masa depan sebagai orang tua, orang sakit, orang lemah, sendirian dan takut mati. Ini bayangkan kita di masa depan, orang lemah, orang takut, orang menderita dan takut mati. Bangkitkan prestasi yang Tuhan untuk diri masa depan Anda, berharap terbebas dari penderitaan ini. Bayangkan penderitaan dari diri masa depan muncul dalam bentuk asap tebal atau polusi, dan rasakan kelegaan di masa depan itu ketika asap itu berubah menjadi petir dan halilintar, menghancurkan faktor mental pengganggu dan emosi negatif yang divisualisasikan sebagai benjolan keras di hati Anda. Benjolan ketidaktahuan dan sikap mementingkan diri sendiri itu dilenyapkan dengan kekuatan luas asli untuk masa depan Anda tersebut. Ini kontemplasi terberat. Jadi betul-betul bisa nggak? Susah. Kita membayangkan kita lemah, kita jelek, kita buruk, dan kita bayangkan itu adalah asap hitam, dan kita bayangkan polusi, dan kemudian kita lepaskan penderitaan itu dengan membayangkan ada petir halilintar menghantam itu semua, dan mental mengganggu kita lenyap. Tetapi divisualisasikan dengan kayak tumor di dalam hati kita, benjolan keras tumor di dalam hati kita, sesak. Ini nggak bayangin kita sakit, sesak aja udah sakit. Apa yang membayangkan udah sakit, sesak, kena petir, dan kemudian hilang, lenyap, masih sakit sekali. Rasakan kelembutan dan keterbukaan di hati Anda karena lenyapnya benjolan menyakitkan dari sikap mementingkan diri sendiri. Ini udah bersakit-sakit dulu menahan beban di hati, lalu kemudian membayangkan belas kasih dan keterbukaan dalam diri kita. Rasa plong setelah semuanya sirna. Bisa nggak visualisasikan? Jangan-jangan bisa sesak duluan dan mati karena sesaknya. Belum membayangkan belas kasih, bebannya berat banget, gitu kan? Dalam ruang kosong di hati Anda muncul cahaya yang indah. Cahaya itu adalah cahaya cinta kasih yang memancar dengan lemah lembut jatuh ke dalam diri masa depan Anda seraya memberikan kepadanya dan membutuhkan kebahagiaan. Jadi kita nyabut dulu nih masa-masa depan yang kira-kira kita cabut, kita olah sekarang, sesak di dadanya sekarang, penderitaannya sekarang, dan lenyapkan itu, munculkan belas kasih dan bayangkan visualisasi cahaya yang sangat indah. Cahaya itu membuat kita memancar cinta kasih yang sangat dahsyat untuk kebahagiaan kita di masa depan. Ini untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain juga sama kebalikannya. Kita ambil semua penderitaan orang lain, visualisasikan penderitaan mereka di depan, dan kita tentu sekarang sampai kita kesakitan
dan kita sesak nafas, sesak semuanya, dan hilang itu semua berganti dengan cahaya dari kuasa asih serta kasih. Sulit. Nah, sekarang ada selanjutnya adalah orang yang Anda cintai dan orang yang Anda sayangi. Munculkan dalam batin Anda. Bayangkan seseorang yang Anda cintai menyebabkan penderitaan mental atau fisik yang dialaminya. Bayangkan yang dia rasakan penderitaannya dan panjatkan belas asih yang tulus kepadanya. Terima penderitaannya untuk diri Anda sehingga dia bebas dari penderitaan. Sebetulnya nggak ada yang gratis di dunia ini. Contoh, ketika Anda berobat kepada orang-orang yang terapisnya membuat Anda sembuh. Kalau terapis ini tidak punya ilmu atau tidak punya hal yang cukup, maka sakitnya akan kena ke dia. Contoh, kita mengambil energi. Ini kan orang yang belajar energi kan begitu. Kita mengambil dan menyedot energi buruk orang lain. Energi itu kan ke kita, dan dia sembuh, dan dia merasa plong. Yang kita sembuhkan plong, tapi energi negatifnya ke kita. Maka kita harus bisa grounding, melepaskan energi negatif itu supaya jangan berada di dalam kita. Contoh, ketika ada orang masuk angin, Anda pijitin dia, Anda kerokin dia, anginnya kok bisa pindah ke kita? Kita yang pertama, gitu kan? Kenapa? Anda menyedot yang negatif ke dalam diri Anda dan Anda mengeluarkan. Jadi menolong orang lain juga kayak begitu. Orang lain yang kita tolong harusnya dia yang menderita karena karma itu tidak bisa ketukar. Kalau dia harus mengalami penderitaan, jadi memang udah karmanya harus dia menderita seperti itu. Tapi Anda mau coba menyembuhkan, Anda mau coba menanganinya, maka siapa yang menderita? Saya. Jadi nggak ada istilahnya lunas karena saya sembuhkan. Dia sembuh, saya sakit. Nah, bisa nggak saya mengatasi penyakit ini? Bisa nggak saya membuang kembali yang negatif tadi? Begitu caranya. Kemudian perhatikanlah, ini tadi orang yang terdekat. Sekarang perhatikanlah orang yang asing, orang yang nggak pernah Anda kenal, orang yang tidak pernah Anda baru kenal lain atau papasan. Panjatkanlah hal yang sama. Kumpulkan orang-orang yang tidak Anda kenal ini dan lakukan hal yang sama yang kayak tadi. Lanjutkanlah menerima dan memberi kepada orang yang tidak Anda suka. Dia tadi diri sendiri, keluarga, orang yang Anda cintai, terus orang yang tidak Anda kenal, dan sekarang musuhan. Lakukan hal ini sama dengan membuat musuh Anda itu segala orang yang Anda benci, Anda tidak suka, Anda tidak kenal, Anda ambil penderitaannya. Wah, bisa udah ngebayangin mukanya aja udah empat kan, udah susah. Tapi kalau Anda mau bertekad mengambil penderitaan dia, mengambil beban dia untuk jadi penderitaan saya dan membiarkan dia bahagia, ini adalah praktek sama di awal kita sholat tertinggi. Karena Anda mengampuni musuh-musuh Anda dan bahkan mengambil penderitaannya dan memberikan kebahagiaan Anda kepada dia. Wah, bisa nggak? Begitu potensi positif menjadi kebahagiaan sementara dan tertinggi, mereka begitu potensi positif menjadi kebahagiaan sementara dan tertinggi yang mereka inginkan. Berikanlah dengan tulus kepada mereka. Berikanlah makanan kepada mereka yang kelaparan, air kepada mereka yang kehausan, kesehatan kepada mereka yang sakit, istirahat kepada mereka yang letih, dan yang telah terlalu banyak bekerja, kekayaan kepada mereka yang miskin, matahari dan hujan kepada petani, tempat yang aman untuk tidur kepada tunawisma, dan kesembuhan dari obat-obat terlarang, perasaan bebas dari rasa sakit emosional kepada mereka takut, cemas,
cemas, depresi, atau berduka. Kenyamanan dan keperawatan kepada mereka yang sekarang. Ajaran ini membuat Anda menjadi mengerti bahwa inilah latihan untuk semua makhluk tanpa kecuali. Berat. Ya. Tapi kalau ini bisa dilakukan, Anda akan jadi awal Kineswara, makhluk yang memiliki ulas asli tanpa batas. Kita lagi berjuang, kita lagi memeluk paramita. Tapi kalau sampai musuh-musuh Anda bisa diperlakukan sebagai orang yang Anda cintai dan Anda kasihi, dan bertukar seperti tadi, tukar-tukaran, dan Anda mampu melakukannya, ini adalah luar biasa. Bersukacitalah dalam kebahagiaan yang telah Anda berikan kepada semua makhluk dan kepada mereka musuh-musuh Anda. Rasakanlah sukacita dalam lenyapnya, menghentikan diri Anda sendiri. Bersukacitalah terhadap pembangkitan kondisi batin yang baru ini, dan bertekadlah untuk menumbuhkan sikap ini untuk membantu semua makhluk dengan cara yang Anda bisa. Praktik ini sangat baik dilakukan ketika Anda merasa tidak bahagia juga atau ini juga bisa dilakukan saat Anda sedang tidak bahagia dan sakit. Jadi fokusnya Anda menambah rasa sakit Anda menambah penderitaan Anda, karena mengambilnya dari orang lain, menambahnya dengan penderitaan orang lain. Jadi bonusnya akan Anda rasakan double kuadrat. Kita sendiri lagi bermasalah, kita sendiri lagi sakit, kita mengambil penyakit orang lain, kita mengambil penderitaan orang lain, maka karmanya akan berproses sangat cepat, dan purifikasi dari kejahatan kita akan mulai berkurang. Kemudian ambillah makhluk-makhluk yang memiliki depresi. Sendiri aja bisa depresi, suruh ngambil makhluk lain punya depresi. Bermeditasilah seperti di atas. Bangkitkanlah bahwa dengan penderitaan yang sedang dijalani ini dalam kehidupan ini, makhluk lain akan terbebaskan dari penderitaan mereka. Berdamai dengan diri sendiri aja susah, apalagi mau menerima depresi orang. Sendiri aja bisa depresi, berdamai untuk itu aja susah. Nah, kalau Anda bisa melakukan ini melebihi dari meditasi apapun. Meditasi belas asih mengalahkan meditasi cinta kasih. Kalau cinta kasih aja saya hanya memanjakan cinta kasih. Tapi kalau belas asih Anda menanggung penderitaan makhluk lain. Wah, ini ya berat. Orang-orang terkadang khawatir bila mereka memvisualisasikan penerimaan penderitaan orang lain, maka mereka menjadi lebih menderita. Mereka takut mereka akan sakit dan mewarisi karma buruk orang lain. Banyak pertentangan dan mungkin timbul ketika kita berpikir untuk menerima penderitaan orang lain ke dalam diri kita dan membiarkan tumbuh. Ini adalah meditasi doa, visualisasi aja. Ketika kita bermeditasi dan memvisualisasikan ini, berbagai potensi positif hadir sehingga dalam diri kita ada kebahagiaan yang dipancarkan untuk orang lain. Mengatasi pertentangan batin ini perlu melatih terima dan kasih. Penting untuk mempertahankan praktek ini daripada kita membentengi diri sendiri dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi bisa nggak kita mempraktekkan ini? Ya, nggak usah takut katanya kalau di sini. Di sini dikatakan, ketika pertentangan batin muncul, renungkanlah hal berikut. Yang pertama, renungin ini perenungan. Masing-masing dari kita merasakan hasil karma kita sendiri, bukan karma orang lain. Oleh karena itu, kita tidak akan menerima dan menambah penderitaan kita karena membayangkan penderitaan orang lain aja. Jadi tadi meditasi kita itu membayangkan kita mengambil penderitaan orang lain, tetapi sebetulnya karma itu berlaku masing-masing
kita nggak mungkin menampilkan keburuk orang lain untuk kita rasakan. Rupanya di sini supaya kita tidak takut. Tadi kan kita udah bahas caranya memvisualisasikan kita ambil penderitaan orang, kita memaafkan orang yang menyakiti kita dan segala macam. Ternyata ini hanya visualisasi dan kita tidak perlu takut. Ini faktanya. Karena orang masing-masing. Dengan mengambil penderitaan orang lain bukan berarti penderitaan itu datang kepada Anda. Tapi kita hanya cukup merasakan penderitaan kita bertambah. Kita cukup merasakan beban kita bertambah. Lalu kita memanjatkan belas kasih dan kebahagiaan, kita panjatkan kepada orang lain. Itu dia. Karma tetap masing-masing, tapi kita mencoba untuk visualisasikan itu. Sikap mementingkan diri sendiri ini menciptakan pertentangan ini. Sikap mementingkan diri sendiri adalah musuh kita, sumber dari segala penderitaan dan masalah kita. Jadi kita protect ourselves. Ketika musuh kita disakiti, kita bersuka cita. Dengan demikian, sikap mementingkan diri sendiri ini dengan perasaan tidak aman, kita bisa mengatakan bagus, karena kita tahu kita sedang melawan sumber penderitaan kita. Susah ya? Karena yang memblokking kita adalah sikap egois kita, mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita sadar bahwa ini adalah sumber penderitaan, ini adalah masalah kita. Ketika musuh kita disakiti, kita menjadi sukacita, ini adalah pandangan yang salah. Maka kita harus memutuskan pikiran-pikiran itu. Jadi meditasi tadi hanya mengcounter pemikiran-pemikiran dan sikap egois kita. Yang ketiga, ketika kita telah menerima kebaikan dan manfaat yang luar biasa dari orang lain, segala sesuatu yang kita miliki dan semua bahkan kita muncul karena mereka. Setelah melihat ini secara jelas, keinginan untuk membalas kebaikan mereka secara alami akan muncul. Jadi setelah kita melihat kebaikan dan manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh orang lain, maka kita sudah mulai memiliki keinginan untuk membalas kebaikan mereka. Ini visualisasi. Jadi ini akan melatih diri kita. Yang keempat, tulus mementingkan orang lain harus dibedakan dengan menyenangkan orang-orang, karena kita menginginkan kasih sayang dan persetujuan mereka. Sikap mementingkan diri adalah penyebab daripada penderitaan. Jadi kita ini tulus mementingkan orang lain. Praktek terima dan kasih menimbulkan rasa lapang dan sukacita yang luar biasa. Rasa lega yang muncul ketika kita mengetahui bahwa kita secara mental dapat melakukan sesuatu yang kuat untuk membantu orang lain, dan pada saat yang sama mengundurkan sikap mementingkan diri sendiri. Ini adalah hal yang pasti meditasi yang bisa kita merasa bertukar kasih dan terima kepada orang lain. Seandainya saya adalah dia dan saya akan memberikan kebahagiaan saya untuk dia, saya akan mengambil penderitaan dia untuk saya. Kalau ini bisa dipraktekkan, ini akan membuat batin kita menjadi plong, menjadi lega. Bisa nggak? Coba ya. Baik, yang ke-8 yang terakhir, tanpa praktek ini yang dikotori oleh noda 8 angin duniawi. Dengan melihat semua fenomena sebagai ilusi, saya akan berlatih tanpa mencengkeram untuk membebaskan semua makhluk dari belenggu faktor mental pengganggu yang tidak terkendali. Kita lihat 8 angin duniawi ya, yang bersembunyi dalam diri kita. 8 angin yang mencari kebahagiaan hanya dalam kehidupan itu, yaitu kemelekatan terhadap harta benda, kemelekatan terhadap uang, kemelekatan terhadap pujian, kemelekatan terhadap persetujuan, reputasi baik, kesenangan enam indera, keengganan untuk kehilangan harta benda dan uang, dan disalahkan atau tidak disetujui, memiliki reputasi buruk, dan memiliki reputasi pengalaman yang tidak menyenangkan. Ini adalah 8 angin. Diulangi, kemelekatan terhadap harta benda dan uang,
persetujuan, reputasi baik dan kesenangan indra, keinginan untuk kehilangan harta benda dan uang, disalahkan atau tidak memiliki reputasi buruk dan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Tanpa praktek-praktek yang dikotori oleh roh dan lapan angin duniawi, berarti tidak melakukan praktek di atas dengan harapan menerima uang, harta, persetujuan, pujian, ketenaran, pengalaman kita yang menyenangkan, atau keinginan untuk menghindari kesulitan dalam hidup ini. Kalau kita menghalau lapan angin duniawi dengan melihat semua fenomena sebagai ilusi, sebagai kekosongan, sebagai mimpi, artinya semua itu tidak eksis sebagaimana mereka tampak. Untuk melihat semua fenomena dalam ilusi, pertama kita meditasikan sifat kosong kepada semua fenomena. Setelah bangkit dari meditasi tersebut, kita mengenali penampilan, keberadaan, dan fenomena tampak seperti diri sendiri. Dengan intisari kekekalan mereka, sebenarnya tidak ada demikian. Penampilan bersifat menipu, layaknya sebuah ilusi. Dengan melihat hal ini selayaknya eksis dengan sendirinya, yang mencengkram kita dari fenomena ini dan melepaskan diri kita dari faktor mental pengganggu yang tidak terkendali dan karma. Dengan demikian kita menjadi terampil dalam membebaskan orang lain dari belenggu ini. Kita membimbing mereka dalam jalan pembebasan. Memikirkan tentang IC Roma 4, membayangkan bahwa segala fenomena dharma ini seperti mimpi, gelembung udara, seperti balon, seperti hampa petir kilat, cahaya yang nyata tapi tidak nyata. Jadi di sini endingnya adalah manifestasi daripada kekosongan. Di dalam sutra hati sunyata, se jisi kong jisi se, yang ada juga dengan se so xiang xing se ye fu se se li se. 是就法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，色无空中，无色无所相形色。Ini adalah sebuah penentuan terhadap kekosongan, terhadap fenomena ada adalah tiada, tiada adalah ada, isi adalah kosong, kosong adalah isi, pancaskala juga tidak ada, mata tidak ada, indra tidak ada, semua. Jadi ketika kita menemukan ini semua tidak ada dan kosong, siapa yang sakit hati sebenarnya? Siapa yang menerima salah, siapa yang merasa musuh, itu sesungguhnya juga tidak ada. Kontemplasi ini akan membuat kita menjadi dewasa bahwa segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal. Segala sesuatu itu muncul, silakan dia muncul, berlangsung, dan dia akan lenyap. Ketika itu sudah lenyap, dia sudah tidak eksis. Jadi jangan lagi pikirkan masa lalu, jangan lagi dipikirkan yang sebelumnya, jangan lagi dipikirkan yang kemarin. Semua sudah berlalu. Nah, dengan demikian kita bisa dengan tulus dan terus menerus melihat perkembangan batin kita. Yaitu adalah praktek penyempurnaan ulas asih 8 baik transformasi batin. Ya, sambungannya kemarin. 8 baik transformasi batin. Dan sekarang kita memasuki purifikasi, pembersihan diri dan menerima berkah. Dalam praktek pembangkitan di depan, kita tetap wujud biasa dan memvisualisasikan ada istana para surga dewata di depan kita, di atas kita atau di cakra jantung kita. Kita bangkitkan bahwa kita melebur dalam kekosongan, kita melebur di dalam kebijaksanaan dan merealisasikan sunyata yang kosong muncul dalam bentuk istana dewata yang akan kita identifikasikan selanjutnya. Untuk membangkitkan mandiri awal kita suara seribu tangan, Anda telah menerima inisiasi dari awal kita suara seribu tangan. Nah, kita memohon izin berkah dari tubuh, ucapan, dan batin daripada awal kita suara. Satu-satu
dilakukan dengan memikirkan sifat tertinggi daripada Sang Iswara, dan kita membayangkan bahwa purifikasi dan berkah mengalurkan Avalokitesvara ke dalam diri kita. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah purifikasi. Bayangkan Anda adalah Avalokitesvara. Bayangkan Anda muncul di angkasa sebagai Avalokitesvara. Bayangkan Avalokitesvara itu berada di dalam diri Anda. Ketika muncul Avalokitesvara di dalam jantung kita, dalam jantung ada Avalokitesvara, dan berdiri melihat kata Hari. Hari itu bahasa bahasa Sanskrit huruf Hari. Dan bayangkan Avalokitesvara dengan kebiasaan dan ulas asiknya muncul dalam aksara Hari yang bercahaya. Lalu kemudian terdapat aksara dari mantra 6 Om Mani Padme Hum. Ini kan ada stiker ya, ada stiker tulisan Om Mani Padme Hum. Di tengahnya ada aksara Hari. Hari. Dalam aksara dan mantra Hari muncul cahaya putih, mewakili sifat batin kemahatauan, Mahasuka Avalokitesvara mengalir ke dalam tubuh kita dan meresap ke dalam diri kita, masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Tidak ada tempat di dalam tubuh atau batin Anda yang tidak tersentuh dengan cahaya ulas asli Avalokitesvara. Seluruh sistem saraf akan mengalami kebahagiaan Mahasuka. Mahasuka ini bukan jenis terangsang yang membuat kita menginginkan lebih, bukan, tetapi jenis yang sangat lembut sehingga kita bisa merasakan 100% puas dan bahagia. Cahaya ini memurifikasi setiap sikap dan emosi pengganggu yang ada dalam diri kita. Jadi kita bayangkan tadi yang emosi, yang sedang marah, yang sedang tidak baik, muncul Om Mani Padme Hum dengan aksara Hari, dan cahaya dari Avalokitesvara itu masuk ke dalam diri kita, dalam setiap sel, dalam setiap saraf, dalam setiap tubuh kita. Sehingga rasakanlah semua karma buruk, penyakit dan penghalang dipenuhi oleh kemurnian dan Mahasuka. Cahaya itu memenuhi diri kita dan menghilangkan semua karma buruk, penyakit dan penghalang dalam diri kita. Ini adalah tahap menuju pencerahan, menuju cinta kasih dan dari kebijaksanaan Avalokitesvara. Demikian pula cahaya dari Avalokitesvara di atas mahkota semua makhluk. Tadi kan kita bayangin dalam diri kita, dalam diri kita cahaya masuk terus ke bawah, ke hati, jatuh, dan semua tubuh kita. Sekarang kita juga bayangin makhluk-makhluk lain punya mahkota yang di atasnya ini juga dari cahaya Avalokitesvara. Ketika kita melihat cahaya di atas mahkota semua makhluk, mempurifikasi semua karma buruk dan penghalang dan memberkati mereka dengan realisasi jalan menuju pencerahan. Jadi ini bukan hanya kita doakan yang tercerahkan, tapi kita itu mendoakan, memvisualisasikan semua makhluk. Semua makhluk termasuk orang yang Anda sayangi, yang empat tadi, diri sendiri, orang yang Anda sayangi, kerabat, orang yang tidak berhubungan, orang yang tidak ada hubungan sama Anda, dan musuh. Ini harus dipancarkan. Lafalkan mantra Om Mani Padme Hum sebanyak mungkin untuk melakukan visualisasi ini. Jika lebih mudah untuk Anda fokuskan diri pada visualisasi, dan kemudian fokusin dulu itu pada visualisasi, baru ditambah mantranya. Salah satu faktor penting dalam visualisasi adalah membiarkan cahaya masuk ke dalam diri kita dan jangan tegang.
rileks, cobalah untuk melihat dengan mata Anda. Jangan dicoba terlalu keras untuk merasakan mahasiswa. Rasakan santai, biarkan energi belas asih dan masuk awal aktivitas suara menghiasi diri Anda. Oke, itulah purifikasi diri. Di sini nih, ego kita merasa Anda telah membuat begitu banyak karma buruk. Anda harusnya merasa bersalah dan menyesal, membenamkan kepala Anda dengan rasa malu. Bagaimana Anda bisa merasa bahagia ketika Anda adalah seorang yang punya karma buruk? Ego ini akan berkata demikian kepada diri kita saat kita memverifikasi diri kita. Kenapa? Si ego tidak suka dia dipurifikasi. Si ego itu ingin mempertahankan Anda yang keras, Anda yang jahat, Anda yang tadi ngotot, ngeyel dan segala macam. Maka berusaha mewujudkan dibalikin kata-katanya, Anda sudah banyak melakukan kesalahan dan karma buruk, bagaimana mau dipurifikasi? Maksudnya biar kita berhenti dalam meditasi dan visualisasi ini. Kalau kita berhenti, berarti gagal, ya kan? Itulah ego kita. Jika saya bisa bersalah dan membenci diri sendiri, saya menembus rasa sakit yang saya timbulkan kepada orang lain. Apakah ini benar? Bagaimana perasaan bersalah menghapus karma buruk? Rasa bersalah dan membenci diri sendiri adalah emosi yang sangat mengganggu, membuat kita terkunci dalam pola perilaku yang tidak berguna. Boro-boro memvisualisasikan dan purifikasi karma buruk, mereka malah menciptakan karma buruk yang lebih banyak karena kita merasa rasa bersalah dan benci diri sendiri. Jadi emosi yang negatif ini adalah sesuatu yang menghambat karena kita membenci diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan merasa bahagia. Bukankah kebahagiaan dan kedamaian apa yang kita inginkan? Kita tidak perlu bersalah dan tidak layak terhadap mahasukha. Ketika cahaya dan amarta awal kita suara memasuki diri kita, sebaliknya perasaan ini akan memutuskan karma buruk dan mengurangi beban karma buruk yang ada dalam diri kita. Akibatnya, kita akan merasa lebih bahagia dengan batin yang puas dan damai. Ya, sampai di sini ini adalah manifestasi perenungan daripada penyempurnaan belas asih awal sholat. Meditasi ini sekarang dipraktekkan dalam bentuk meditasi di Pakcokra. Sebenarnya kalau kita rasakan, kalau kita jalani dan kalau kita analisa, sebetulnya sama. Pertama, dari rasa syukur, dan kedua, memunculkan percaya diri, dan ketiga, memaafkan diri sendiri, dan keempat, memaafkan musuh-musuh Anda, kelima, mengeluarkan beban batin Anda, dan kemudian setiap tindakan yang kita lakukan disadari, dan saya mulai mencari akar apa penyebab saya tidak bahagia, memunculkan rasa bahagia, menambah sukacita, menambah ulas asih, dan kemudian memaafkan musuh-musuh Anda. Ini adalah praktek-praktek kekinian yang sudah dipraktekkan. Bedanya, mereka cuma jalani meditasi 15 menit, sedangkan meditasi dalam Buddhis kita udah hanya 15 menit. Meditasi 15 menit hanya buka kunci buat orang yang nggak bisa meditasi, buat orang yang berkata meditasi itu susah. Dengan training ini 15 menit melakukan pemaafan, 15 menit kemudian melakukan penerimaan sukacita, rasa syukur dan segala macam, dia membuka pintu hati dia. Dan terakhir dia mengakui kesalahan diri dia kepada orang lain atau kesalahan orang lain kepada dia, dan harus meminta maaf dalam kehidupan ini. Ini adalah membuka kunci-kunci beban hidup. Dan selanjutnya, kalau Anda sudah menguasai ini, batin sudah terbuka, lakukanlah meditasi yang sebetulnya meditasi kontemplasi cinta asih, ulas asih, atau penyempurnaan paramita. Ini bisa kita lakukan. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak.
Jadi kadang-kadang kita harus punya di sini adalah pertemuan yang paling penting. Ketika kita memiliki keyakinan terhadap purifikasi, sesungguhnya kita tak bisa untuk dihapus. Kita punya karma buruk sendiri. Tetapi purifikasi hanya untuk meringankan beban kita, menghilangkan dari bentuk rasa bersalah. Banyak orang tidak bisa move on, banyak orang tidak bisa maju, banyak orang tidak bisa melangkah lebih karena dia dihantui rasa bersalah, karena dia dihantui penyesalan, karena dia sulit menerima perlakuan orang lain kepada dia. Saat kita mau berdamai dengan diri sendiri, tapi ternyata ada yang mengilik ego kita dan kita meledak dan marah, langsung kita sadari, saya salah, saya masih belum mampu mengontrol diri sendiri. Karena kalau tidak ada yang milik, kayak kita bermeditasi di hutan, duduk dalam tenang, duduk dalam keseimbangan, duduk dalam ketidakbencian, gak ada yang mengilik Anda. Mungkin kita akan merasa, wah kita sudah suci. Karena semua bibit-bibit negatif, semua hal-hal yang jelek tertimbun, bukannya dikorek, tertimbun. Akibatnya dia akan terakumulasi. Semua hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang tidak terpenuhi, semua kekecewaan, semua kemarahan bukannya hilang, tetapi hanya tertimbun dan kita membuat akumulasi semakin bertambah. Dan suatu saat akan ada yang mengilik Anda dan itu keluar meledak buah. Ketika meledak, apakah kita masih mindful? Apakah kita masih sadar? Apakah kita bisa mengendalikan diri saat itu, detik itu? Apakah kita bisa mengontrol diri? Latihan ini susah, tetapi bisa dilakukan. Betul. Dan kita memaafkan diri kita sendiri, dan kita memaafkan orang lain, dan kita minta maaf kepada orang lain. Biasanya ini akan meledak, biasanya ini akan melebur. Dan saat itu yang terjadi, Anda telah menyakiti hati Anda telah menyakiti diri Anda. Dan saya sudah rasakan itu, hancur semuanya. Dan selanjutnya perenungan adalah kontemplasi, mencintai diri kita sendiri. Saat Anda broken heart, saat Anda hancur, saat Anda terdiam, saat Anda merasakan sesuatu yang tidak tadi akumulasi yang meledak, nasihat apapun menjadi sangat penting. Nasihat apapun yang Anda buku yang Anda baca menjadi sangat berarti. Dan juga suara-suara tentang kebaikan, suara-suara rekaman tentang meditasi, bersyukur, memaafkan, maafkan dirimu, maafkan orang lain, menerima kenyataan, ini begitu masuk dan cepat ke dalam diri kita, sehingga kita akan recovery batin kita. Kalau ini tidak bisa dilakukan, yang ada Anda ini Anda marah pada diri Anda marah pada orang lain, dan Anda ingin balas dendam. Itu yang terjadi. Purifikasi adalah mengendalikan semua yang negatif keluar dari diri kita. Tapi masalahnya, apakah harus tunggu meledak dulu? Ini kadang-kadang pembelajaran terbaik adalah saat meledak. Kalau belum ada, kesannya ya kita nggak tahu ini udah bersih atau belum. Kayak orang mencuci luka, kalau masih ada boroknya, masih ada kotorannya, tentu kalau kedokteran langsung ambil Rifanon dicuci dan disikat. Kalau ada bilang sakit atau tidak bisa, tidak boleh disikat, maka kotoran itu akan menempel di dalam dan dia akan menjadi borok yang lebih parah. Maka harus dibersihkan, dan itu sangat sakit sekali. Tapi setelah dibersihkan, dia akan diobati. Nah, setelah diobati, saat sembuh, itu akan menjadi gatal sekali. Kalau Anda ngoreknya lagi, ingat lagi dengan itu dan terus melekat sama itu, terus tidak bisa melupakan itu, dendam dalam itu sama, lukanya sudah mau kering, lukanya sudah mau sembuh, Anda garuk terus, dan ujungnya darah. Setelah darah, gatal yang masih ada, garuk lagi, makin terluka lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya mungkin diibu amputasi. Ini luka batin sama.
Ya, manusia bisa sakit, manusia juga bisa memaafkan, dia juga bisa tenang, dia juga bisa bahagia. Ini adalah perasaan tiga, suka, tidak suka, dan netral. Ketika perasaan suka muncul, ada lupa diri. Saat tidak suka muncul, ada penderitaan. Saat netral, ada kan lihat proses. Hari ini saya happy, paginya baru happy banget, malamnya ada stres banget, malamnya ada depresi, malamnya ada menderita. Pada satu hari yang itu kayaknya happy banget, benar-benar paling happy dalam hidup Anda. Langsung kembali begini. Ini adalah ujian, ini adalah percobaan. Mampukah Anda lulus melewati ini? Paginya happy, malamnya kesel, menderita, meledak, marah. Tapi besoknya apa yang akan terjadi? Hancur. Bisakah Anda memaafkan? Bisakah kita merubah kondisi lebih baik? Bisakah kita membuat kita menjadi melupakan semuanya tanpa dendam, tanpa kebencian? Anggap aja bom sudah dilempar, sampahnya sudah keluar dari diri Anda. Walaupun meledak dari dalam, tapi ledakannya buang. Bersihkan batin, sapu-sapu lagi batin. Susah, tapi bisa. Ya orang coba kalau udah habis nangis, lega nggak? Coba kalau udah berantem, nggak nangis, nggak nyesel. Suami istri berantem nih, ribut. Terus dua-duanya pasang gengsi, nggak ada yang mau minta maaf, nggak ada yang mau nangis, nggak ada yang mau melepaskan, nggak ada yang mau mencoba baikkan. Apa jadinya? Di gua, lu nggak tahu siapa gua. Kata nak kawin sama gua, gitu. Tanya, nggak ada yang malah, masing-masing. Dulu gua mau bertahan berapa lama? Tidur sekamar, akhirnya bisa kamar. Udah bisa kamar, mau ketemu kamar sama orang, dan sama kita. Nunggu dia datang sama kita. Nungguan. Akhirnya seminggu berlalu, setahun berlalu. Ujungnya perceraian, begitu kan? Karena gengsi, karena tidak mau meluapkan, karena tidak mau mengakui, karena juga tidak mau mengaku bersalah dan minta maaf akan kesalahan, dan nggak mau nangis. Nangis itu adalah ekspresi mengeluarkan bagian dari jiwa kita. Betul. Luka yang terdalam, mereka adalah meditasi, purifikasi. Kalau Anda mau nangis, nangis saja. Disarankan. Kita lihat yang sedih, kita lihat yang menderita. Tapi setelah nangis, jangan ingat lagi. Itu sudah keluar. Dan jangan ingat-ingat lagi. Move on. Lakukan yang terbaik, batin Anda sudah belum. Dan pikirkan untuk masa depan, yaitu kebaikan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan hanya untuk kebaikan, hanya untuk membahagiakan dirimu, orang lain, dan semuanya termasuk musuh-musuh. Ketika ini sudah kita lakukan, maka Anda sudah menjadi awal kita suara yang bermulas asli. Oke? Ada pertanyaan? Ya kalau ada, kita cukupkan sampai hari ini. Sekian. Terima kasih. Dan semoga kita bisa melimpahkan kebaikan ini kepada semua makhluk di mana berada. Dari tahun kate-kate berkate biswa, dari tahun kate-kate berkate berasal dari biswa, dari tahun